Martial Peak 3544. Yuru Meng juga ingin pergi. Tetapi sekali lagi dihentikan oleh Huang Wuji. Namun, kali ini, sikap Huang Wuji bahkan lebih tirani dari sebelumnya dan ekspresinya menjadi sangat serius. Melihat ekspresinya, Yuru Meng tahu bahwa dia akan menjadi serius. Alasan dia bisa melarikan diri darinya sekarang adalah pertama karena dia telah melakukan langkah pertama, dan kedua karena Huang Wuji tidak ingin menundanya terlalu lama. Namun, Huang Wuji yang serius jelas bukan seseorang yang bisa dia tolak dengan santai. 3 hari. Setelah 3 hari aku akan melepaskanmu. Huang Wuji memandang Yuru Meng dengan ringan. Sebelum itu, jangan tantang garis bawahku. Yuru Meng dengan dingin bertanya. Apakah menurutmu dia bisa bertahan 3 hari? Dengan begitu banyak Saint Iblis yang mengejarnya. Belum lagi 3 hari. Bahkan 1 hari pun akan sulit. Kondisi Yang Kai saat ini tidak baik. Huang Wuji menurunkan matanya. Itu bukan sesuatu yang perlu saya pertimbangkan. Juga bukan sesuatu yang bisa kamu hentikan. Saya sudah membuat diri saya jelas. Jika kamu bersikeras untuk mengambil tindakan, jangan salahkan saya karena kejam. Saat Yuru Meng hendak melepaskan semua kepura-puraan dan tindakannya, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia menoleh ke arah gerbang dunia, memperlihatkan ekspresi terkejut. Melihat ekspresi aneh di wajahnya, Huang Wuji tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan menyebarkan Divine Sense-nya untuk menyelidiki gerbang dunia. Namun, sebelum dia bisa memahaminya, Yuru Meng terkikik. Bagus, saudara Huang. Aku akan memberimu wajah ini. 3 hari itu, 3 hari kemudian, jika kamu mencoba menghentikan saya lagi, jangan salahkan adik perempuan ini karena menjadi bermusuhan. Saat dia berbicara, Huang Wuji telah menyelidiki situasi di gerbang dunia dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya saat dia mendecakkan lidahnya. Jika dia tidak mendapatkan kesempatan yang seharusnya tidak dia miliki, senior ini benar-benar tidak akan melakukannya rela membiarkannya mati. Keberadaannya terlalu berguna untuk wilayah iblisku. Yuru Meng dengan dingin mendengus. Apakah ada artinya mengatakan semua ini sekarang? Bukankah kamu yang mengirim mereka untuk menangkapnya? Ekspresi Huang Wuji tetap tenang saat dia tetap diam. Ketika Yang Kai mengendarai Winchester dan mulai melarikan diri, perwujudan tidak memperhatikannya. Setelah Yang Kai memancing semua Half Saints pergi, perwujudan diam-diam terjun ke tanah dan terbang menuju gerbang dunia terdekat. Meskipun Yang Kai berhasil melarikan diri dari Half Saints, dia dikejar oleh Demon Saints dan akhirnya dikepung. Sayangnya bagi mereka, Saint Iblis tidak tahu bahwa Yang Kai masih memiliki manik roh ruang angkasa. Jadi dengan bantuan manik roh ruang angkasa, Yang Kai langsung membawa Winchester ke sisi perwujudannya. Hanya 100.000 kilometer jauhnya dari gerbang dunia. Panah yang ditembakkan Fuyu pada saat terakhir tidak melakukan apapun padanya, malah tenggelam ke dalam kehampaan dan menghilang. Segera setelah dia bersatu kembali dengan perwujudannya, Yang Kai memasukkannya kembali ke dunia kecil yang misterius dan membawa Winchester menuju gerbang dunia. Pasukan Demon Rache masih ditempatkan di gerbang dunia, tapi tidak ada tanda-tanda Half Saint. Semua Half Saints telah berjuang untuk kesempatan itu. Jadi siapa yang akan memiliki mood untuk tetap di sini? Dengan demikian, Yang Kai dengan mudah menerobos penghalang dan melarikan diri melalui gerbang dunia. Tiba di benua yang berdekatan dengan benua Eternal Heaven. Dia tidak segera melarikan diri, malah berbalik dan mencari gerbang dunia yang terhubung ke benua Eternal Heaven. Dengan hukum luar angkasa yang berfluktuasi dengan liar, dia langsung menyegel gerbang dunia ini. Pelatihannya yang disengaja di benua 100 roh secara tak terduga efektif saat ini. Akibatnya, meskipun dia telah menunda pelariannya, dia mampu membuat gangguan besar pada Demon Saint yang mengejar. Kalau tidak, jika mereka bergegas keluar tanpa hambatan, Yang Kai tidak bisa menjamin dia bisa melarikan diri. Satu-satunya hal yang perlu dia khawatirkan saat ini adalah berapa lama gerbang dunia tersegel miliknya dapat menunda para Saint Iblis ini dan mencegah mereka membuka segel mereka dalam sekejap. Namun, dia tidak punya waktu untuk memperhatikan mereka. Diam-diam berdoa agar segelnya bisa menunda mereka selama beberapa jam. Alasan mengapa Yuru Meng tiba-tiba menyetujui permintaan Huang Wuji adalah karena dia menyadari bahwa gerbang dunia telah disegel.
Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa ini adalah perbuatan Yang Kai. Bagaimanapun, di seluruh wilayah iblis, hanya Yang Kai yang memiliki kemampuan seperti itu. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan perasaan agak tertekan. Karena dia tidak tahu kapan Yang Kai memiliki kemampuan seperti itu. Tidak hanya dia bisa memperbaiki gerbang dunia, tapi dia juga bisa menyegelnya. Namun, mengingat kembali percakapannya dengan Chang Tian di benua 100 roh, Yu Rumeng samar-samar menebak bahwa Yang Kai telah mengembangkan kemampuan seperti itu di benua 100 roh. Setelah Yang Kai melewati gerbang dunia untuk waktu yang berharga, para Saint Iblis juga tiba di gerbang dunia. Melihat sekeliling, mereka semua terkejut. Yukiyu tercengang. Bagaimana dengan gerbang dunia? Apakah kita berlari ke arah yang salah? Mereka jelas mengejar jejak Yang Kai. Jadi mereka seharusnya tidak melakukan kesalahan. Terlebih lagi ada pasukan ras iblis yang ditempatkan di dekatnya. Yang jelas-jelas menjaga gerbang dunia. Sueli mengerutkan kening dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Mengulurkan tangannya. Dia meraih Raja Iblis kelas menengah yang gemetar dan mencengkeram kerahnya. Sueli bertanya, di mana gerbang dunia di sini? Kapan Raja Iblis kelas menengah pernah melihat pemandangan yang begitu megah? Belum lagi begitu banyak Saint Iblis. Bahkan salah satunya adalah pemandangan yang langka. Eksistensi terkuat yang dia tahu hanyalah Half Saint dari benuanya. Tiba-tiba, begitu banyak Saint Iblis datang bersama. Dan salah satu dari mereka bahkan menangkapnya di depan matanya. Raja Iblis ini sangat ketakutan hingga dia hampir pingsan. Wajahnya menjadi pucat saat dia berkata dengan suara gemetar. Baru saja. Tadi, itu masih di sini. Tapi untuk beberapa alasan, tiba-tiba menghilang. Bajingan, Sueli meraung saat dia mengulurkan tangan dan melemparkan kembali Raja Iblis. Bocah kecil itu benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Bone Demon Gemeng menyentuh dagu tulang putihnya. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya aneh saat dia menjadi sedikit linglung. Tidak mungkin gerbang dunia menghilang tanpa alasan. Jelas bahwa bocah manusia itu telah menggunakan semacam metode untuk menyembunyikannya. Selain itu, metode ini sempurna. Pada jarak sedekat itu, bahkan Saint Iblis seperti mereka tidak dapat mendeteksi apapun. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Stone Demon Moukan menoleh dan melihat sekeliling. Ini benar-benar lelucon. Sekelompok Saint Iblis telah dipermainkan oleh manusia. Dan dia baru saja melarikan diri. Tetapi sekarang mereka benar-benar diblokir. Jika dia benar-benar melarikan diri, kelompok Saint Iblis akan kehilangan muka. Flame Demon Qian dengan dingin mendengus. Karena itu segel. Itu bisa rusak. Biarkan aku mencoba. Saat dia berbicara, dia mengambil langkah besar ke depan dan tiba tepat di depan gerbang dunia. Api membakar tinjunya saat dia meninju udara. Api meletus dan kehampaan bergetar saat retakan besar muncul di kehampaan yang semula kosong. Melihat ini, Qian mencibir dan mengirimkan pukulan lain. Setelah beberapa pukulan berturut-turut, kekosongan di depannya hancur seperti cermin yang pecah, memperlihatkan lubang hitam seukuran gerbang dunia. Namun, yang membuat Qian terdiam adalah dari lubang hitam ini, ada aura berbahaya. Bagian dalam lubang hitam ini dipenuhi dengan kekacauan. Dan ketika Divine Sense-nya memasukinya, itu benar-benar tertelan. Qian tidak bisa menahan perasaan sedikit pun. Meskipun dia adalah Saint Iblis, dia tidak berani masuk dan menyelidiki situasi di dalam dengan gegabah. Jika dia secara tidak sengaja tersesat di dalam, dia mungkin tidak dapat menemukan jalan keluarnya. Matanya melihat sekeliling. Dia mengulurkan tangan dan meraih beberapa Raja Iblis dari bawah dan berkata, selidiki situasi di dalam dengan hati-hati. Jika kamu dapat menemukan pintu keluar, kembali dan laporkan. Setelah mengatakan ini, dia tidak peduli dengan reaksi Raja Iblis dan langsung melemparkan mereka ke dalam lubang hitam. Dalam sekejap mata, Raja Iblis menghilang. Setelah berdiri di tempat selama kira-kira sebatang dupa, Qian dengan dingin berkata, sepertinya gerbang dunia ini telah dihancurkan. Jika tidak dihancurkan, salah satu Raja Iblis akan dapat menemukan jalan keluar dan kembali untuk melaporkannya. Bahkan sekarang, Raja Iblis tidak terlihat. Jadi kemungkinan besar mereka telah menemui bencana. Dia tidak menyangka bahwa setelah ditembus dengan paksa, gerbang dunia yang disegel oleh Yang Kai akan menjadi seperti ini.
Yang Kai juga tidak dapat memprediksi ini. Dia sebelumnya telah menentukan bahwa jika dia dengan paksa membuka gerbang dunia yang telah dia segel, akan ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah gerbang dunia akan muncul dan kembali normal. Dan yang kedua adalah gerbang dunia akan dihancurkan bersama. Ini tidak diragukan lagi kemungkinan kedua. Sueli tertawa aneh. Hanya ada dua gerbang dunia yang tersisa di benua Eternal Heaven. Salah satunya telah dihancurkan. Jika dia menyegel yang lain, bukankah kita semua akan terjebak di sini? Sungguh lelucon. Begitu suaranya jatuh, Fuyu berbalik tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan dengan cepat bergegas menuju gerbang dunia lain. Meskipun kata-kata Sueli dingin, semua orang tahu bahwa Yang Kai tidak punya waktu untuk menyegel gerbang dunia terakhir. Bagaimanapun, dua gerbang dunia terhubung ke benua yang berbeda. Karena Yang Kai telah melarikan diri, dia secara alami harus melarikan diri untuk hidupnya. Jadi bagaimana dia bisa punya waktu untuk menyegel gerbang dunia kedua? Setelah beberapa saat, Saint Iblis lainnya juga buru-buru pindah. Setengah hari kemudian, di gerbang dunia terakhir, banyak Saint Iblis bergegas keluar dari benua Eternal Heaven. Semuanya mengenakan ekspresi suram. Semua orang tahu bahwa setelah penundaan ini, akan sangat sulit bagi mereka untuk menemukan jejak Yang Kai. Tetapi Ken Ye telah kembali untuk menjaga jalur dua dunia, sehingga bocah manusia tidak dapat meninggalkan wilayah iblis. Jika dia dengan terburu-buru melewati dua dunia, dia hanya akan masuk ke dalam jebakan. Dan selama bocah manusia itu tidak meninggalkan wilayah iblis, suatu hari dia akan mengungkapkan dirinya. Namun, dengan situasi saat ini, tidak banyak tempat yang bisa disembunyikan bocah itu. Selama mereka bisa mengatur penyergapan di beberapa tempat, mereka mungkin bisa menangkapnya. Setelah pertukaran pandangan singkat, banyak Saint Iblis tersebar ke arah yang berbeda, masing-masing menuju ke tempat yang menurut Yang Kai akan tuju. Di tengah jalan, sosok Bailey Mo tiba-tiba berhenti. Matanya yang indah berkedip beberapa kali sebelum dia tersenyum ringan dan mengubah arah, terbang ke arah tertentu. Pada saat yang sama, Yang Kai terbang tinggi di langit benua tertentu, memegang peta wilayah iblis di tangannya saat dia mencari arah. Niat awalnya adalah untuk segera menemukan cara untuk kembali ke batas bintang begitu dia melarikan diri, menyelesaikan keinginan terakhir Kaisar Agung, dan membawa kembali kehendak batas bintang. Tetapi ketika ide ini muncul di benaknya, dia merasakan hawa dingin yang tak dapat dijelaskan. Tampaknya jika dia benar-benar melakukan ini, dia akan masuk ke dalam jebakan. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia mengertakkan gigi dan menyerah. Bersambung.